warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Furqan Godean dengan membaca kitab atau buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita mau belajar tentang akhlak baik bisa dipelajari. Kita akan mengakui betapa lemahnya diri kita kalau tahu seperti apa akhlak buruk pada diri kita. Namun kalau ini tidak disadari, biasanya orang merasa dirinya baik-baik saja, padahal sebenarnya dirinya tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, menyadari kalau kita ini punya akhlak yang kurang baik, setidaknya bisa evaluasi kira-kira bagian mana yang perlu diperbaiki. Sekarang kita akan baca. Nanti kita coba mengukur tingkat akhlak diri kita. Baik. Akhlak baik bisa dipelajari. Ada beragam akhlak baik yang bisa melekat pada diri manusia. Namun tidak semua kita miliki. Di antara manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di akhlak yang azim. Benar-benar memiliki akhlak yang azim. Allah mensifati akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azim sebagaimana Allah mensifati arsy dengan sifat azim. Betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jadikan akhlak beliau sebagai sumpahnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Hijr, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sungguh mereka kaumnya Nabi Lut lafi sakratihim dalam kondisi mabuk, ya'mahun, ya, dalam kondisi berada dalam kesesatan, ya'mahun, terombang-ambing, karena mereka melakukan pelanggaran. Saat Allah menyebutkan parahnya pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Lut, pelanggaran yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, Allah bersumpah dengan menyebutkan siapa? Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi umurmu. Dan isi umur itu apa? Isi dari umur. Isi dari umur adalah perjalanan hidup. Isi dari umur. Kalau umur sendiri waktu. Isi dari waktu itu apa? Perjalanan hidup. Yang ini mewakili akhlak, budi pekerti dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Demi akhlakmu wahai Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan tidak ada manusia yang akhlaknya dijadikan sebagai sumpah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu yang namanya makhluk, Allah bersumpah menyebut makhluk. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluk, berarti yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Masya Allah. Baik.
Nah, begini kelihatan? Masya Allah. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluk, menunjukkan bahwa makhluk itu adalah bagian dari tanda kuasa Allah. Bagian dari tanda kuasa Allah. Allah bersumpah demi waktu, Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, malam, dan seterusnya, yang itu merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ketika Allah bersumpah dengan menyebut akhlak Nabi SAW, berarti akhlak beliau adalah bagian dari tanda kuasa Allah. Karena itu, berdasarkan hal ini, akhlak Nabi SAW adalah mukjizat. Sehingga mustahil ada manusia biasa yang punya akhlak seperti beliau sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sumpah. Kita saja ya, kalau mau meniru salah satu dari akhlak beliau, itu nggak bisa sempurna. Apalagi dari akhlak-akhlak yang lain. Maka bagian dari mukjizat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akhlak beliau sebagai bagian dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Coba di antara Bapak Ibu yang sepanjang hidupnya enggak pernah mengomentari makanan, ada enggak? Ada? Enggak ada. Pernah enggak dalam satu kondisi sama sekali tidak mengomentari makanan? Mungkin pernah ya, tapi kalau dirunut dari mulai kecil sampai kita gede sekarang, kita sudah sangat sering mengomentari makanan. Akhlaknya Nabi SAW gimana terhadap makanan? Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW enggak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalah, kalau pengen ya dimakan, wa illa tarakah, kalau enggak pengen ya sudah ditinggalkan. Beda dengan kita ya. Ora enak dintekno. Dia makan sampai habis tapi mencela apa yang dia makan. Kasinen ya tetap aja dintekno kan. Padahal sudah ngasih komentar, insyaallah. Apalagi yang di belakang itu. Yang di depan lebih parah lagi ya. Taib. Kita lanjutkan. Sehingga meniru seperti beliau 100% itu hampir mustahil. Karena gak bisa kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW yang sempurna, sebab itu bagian dari mukjizat. Selanjutnya, ada keterangan Al-Baghawi. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa diriwayatkan dari Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah Allah ciptakan sosok jiwa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi. Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan menyebutkan kehidupan siapapun selain kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan menyebut umur beliau. Demi umurmu, dan isi umur Nabi Muhammad SAW adalah kehidupan beliau yang diwarnai dengan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian bagian dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga posisi inilah yang bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna, salah satunya sempurna dari sisi Rasulullah SAW sempurna akhlaknya. Meskipun demikian, Nabi SAW diperintahkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Untuk bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa. Di mana ada perintah takwa itu? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan beliau juga diperintahkan untuk istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ada di surat Al-Ahzab. Kalau enggak salah ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Kita coba buka surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat yang pertama Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, dan jangan mentaati orang kafir dan orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertakwa. Beliau juga diperintahkan untuk istighfar. Di mana beliau diperintahkan untuk istighfar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada di surat apa itu? An-Nasr. Di surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr ayat berapa itu? Ayat 3. Dan Nabi SAW diperintahkan untuk ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat 99. Dan Nabi SAW juga diperintahkan untuk banyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Seperti di surat Al-Hijr ayat 98 dan di banyak tempat. Banyak berzikir. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ini ada di banyak tempat ya. Salah satunya di surat Al-Hijr ayat 98. Kenapa beliau diperintahkan seperti ini? Karena ini semuanya tidak ada ujungnya. Sehingga takwa itu enggak ada ujungnya, istighfar enggak ada ujungnya, ibadah ujungnya juga enggak ada, zikir enggak ada ujungnya selain kematian. Selain kematian. Sehingga puncak takwa itu apa, Pak? Enggak ada. Karena takwa meskipun sudah berada di paling atas, bisa ditambah lagi, bisa ditambah lagi. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, walaupun beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Istighfar itu ujungnya apa? Enggak ada. Diperbanyak, dibuat perbanyak sebanyak mungkin, enggak ada ujungnya. Ujungnya kematian. Ibadah juga sama. Apa ujung ibadah? Kematian. Apa ujung banyak zikir? Kematian. Sehingga seperti ini seorang muslim diajarkan, rutinkan dan selalu lakukan tanpa ada ujung. Sebab ujungnya adalah kematian. Kalau sudah mati baru berhenti. Kalau hilang akalnya baru berhenti. Misalnya pikun sehingga sudah tidak bisa lagi melakukannya, barulah orang berhenti.
Demikianlah tugas sebagai seorang hamba. Allah gambarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini, padahal beliau adalah manusia terbaik. Baik, selanjutnya kembali kepada masalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ada kekurangan di banyak sisi. Ada orang yang akhlaknya baik di satu sisi, namun lemah di sisi yang lain. Ada yang cerdas, pintar, teliti, tapi kurang dalam ketika dermawan. Dia pelit. Ada juga yang dermawan, baik hati, suka membantu, tapi dia kasar dan tidak penyabar, dan seterusnya. Sehingga setiap manusia pasti punya sisi kekurangan dari setiap akhlak yang ada di sekitar kita. Ya. Makanya kalau misalnya kita buat semacam analisis sederhana ya, yang mungkin dalam perusahaan sering disebut dengan analisis SWOT, mengukur tingkat potensi kebaikan dan potensi keburukan pada diri seorang hamba. Nanti Bapak bisa buat kayak gini ya. Tabel akhlak, tabel akhlakku. Nah, begini. Ya. Di sini ada akhlak baik. Nah, ini. Di sini ada skor. Akhlak buruk. Terus di sini skor. Nah, ini tambahi apa misalnya keterangan ya. Wes. Nah. Wes, gini ya. Nah, nanti Anda bisa sebutkan masing-masing akhlak itu secara berlawanan. Akhlak baik, jujur. Nah, di sini lawannya apa? Akhlak buruk. Bohong. Kemudian amanah, khianat. Terus apa lagi? Dermawan. Cetil. Pelit. Saya ganti ya. Nanti tidak diprotes sama netizen. Jangan gunakan bahasa yang tidak kami pahami, Pak. Apalagi? Misalnya ramah. Lawannya? Lawannya ramah. Lawannya ramah itu masuk kasar. Cuek, masa bodoh. Cuek. Kemudian lembut. Lawannya kasar. Terus apa lagi? Sopan. Lawannya besasian. Lawannya apa? Apa Pak? Radikal. Lawannya sopan apa? Kalau tidak sopan gitu aja lah. Daripada susah. Tawadhu, sombong. Nah, kita ini kan punya dua-duanya ini ya. Kanan kiri punya kan, Pak. Cuman mungkin skornya aja beda-beda. Nah, kalau berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kita kasih skor 1 sampai 10, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya 10 ini ya. Ini 10 semua. Dan di sini 0. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini 0. Beliau memang punya kekurangan. Beliau manusia sebagaimana kita, sehingga ada dosa kecil yang beliau lakukan. Makanya ada perintah istighfar. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Sehingga Allah perintahkan agar beliau minta ampunan untuk dosa-dosa beliau.
Namun pada posisi akhlak-akhlak seperti ini, nol. Nabi SAW nggak punya sifat pelit, Pak. Sampai dikatakan bahwa innahu la yaruddu yadan sa'il. Nabi SAW tidak pernah menolak tangan orang yang meminta. La yaruddu yadas sa'il. Setiap kali ada orang kayak gini pasti dikasih. Ada orang minta, dikasih. Beliau tidak punya sifat pelit. Sampai ketika beliau ngasih, habis semua yang ada pada diri beliau. Beda dengan kita ya. Sehingga coba kita hisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba masing-masing kita menghisab diri kita sebelum nanti di akhirat kita dihisab. Berapa nilai jujur kita? 1 sampai 10. Ada yang punya angka 8. Berarti di sininya 2. Ada yang punya angka 7, berarti di sininya 3. Jadi kira-kira diingat-ingat, saya dalam setahun itu bohong berapa kali? Selali kabeh, Pak, setahun. Dalam sehari bohong berapa kali? Ya nggere mulai takoni bojone mesti ngapusi. Disitulah kita nanti akan bisa melihat seperti apa skor dari akhlak kita. Amanah berapa sisi amanahnya? Ya ada, tapi kadang melakukan pelanggaran. Nanti di sini lawannya. Dan demikian seterusnya. Dari sinilah kita bisa ngukur tingkat kekuatan akhlak yang kita punya. Semakin besar nilai skor akhlak mulia akan memperkecil nilai skor akhlak buruk. Perjuangkan Bapak Ibu dan berdoalah kepada Allah agar kita dikasih akhlak yang mulia. Ada satu doa, mungkin doa ini bisa kita rutinkan ya. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak yang mulia. Berikut kalimatnya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-shalah kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengawali salat beliau bertakbir. Tsumma qala, kemudian beliau membaca inna salati wa nusuki sampai pada kalimat awwalul muslimin. Lalu beliau berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Wa qini sayyi'al a'mali wal akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Insyaallah bisa dihafal ya. Coba boleh ditulis. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Mau dicatat enggak? Atau difoto? Boleh difoto aja, difoto. Silakan Pak, difoto Pak. Sampun? Sampun. Nyatat yang paling cepat dengan moto. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku li ahsanil akhlaq, untuk mendapatkan akhlak yang terbaik. La yahdini li ahsaniha, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadaku untuk akhlak yang terbaik illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, ini lanjutannya ya. La yahdini li ahsaniha illa anta. Wa qini sayyi'al a'mali wal akhlaq. La yaqi sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah aku, lindungilah aku dari perbuatan buruk dan akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa melindungi dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
Sehingga kita minta dua hal, diberi anugerah akhlak yang baik dan dilindungi dari akhlak yang buruk. Yang kita semuanya pasti punya potensi akhlak yang buruk tadi, dengan beragam dan warna yang berbeda-beda. Ya. Seperti tadi Pak ya, ada yang diberi kelebihan oleh Allah, baik hati, dermawan, tapi kurang pinter misalnya. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah, pinter, kemudian apa lagi? Pinter, baik hati, tapi pelit. Bisa jadi. Coba Anda pilih yang mana? Nih, misalnya bapak-bapak ya, arep golek mantu. Pinter, cetil, ora pinter, royal. Pilih yang mana Pak? Hah? Yang mana? Yang royal. Enggak yang pinter. Enggak. Ya. Royal tapi bodoh itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting royal ya. Masya Allah. Hah? Banyak sedekah, banyak memberi kebaikan bagi orang lain. Karena sikap dermawan itu bisa menutupi kekurangan akhlak yang lain. Sehingga orang yang dermawan, walaupun dia punya kekurangan-kekurangan, tapi ketika dia dermawan, tertutupi semua kekurangan itu. Namun orang kalaupun pinter, ya, tapi pelit, nanti kekurangan yang lain pada bermunculan. Makanya kelebihan pinter itu sebenarnya bukan kelebihan yang berprestasi, bukan prestasi. Lebih berprestasi ketika ada efek kepada orang lain. Pinter itu tidak memberikan efek kepada orang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibarat sebuah perusahaan, nah ini yang tadi ya, Bapak Ibu mungkin bisa ngukur tingkat kita ini ada di mana. Ibarat perusahaan, kita bisa lakukan analisis SWOT. Napa nih Bapak analisis SWOT? Pokoknya analisis untuk mengukur kelebihan dan kekurangan. Untuk mengupayakan pengembangan. Dengan cara kita introspeksi diri kita untuk menemukan di mana letak kelebihan kita dan di mana sisi kekurangan kita. Apa yang menjadi kelebihan selayaknya dirawat dengan baik. Kamu itu dulu rajin, kok sekarang kayak gini, malas. Ya. Ada kayak gitu ya. Dulu rajin jadi malas. Kamu dulu dermawan, kok sekarang jadi pelit. Kamu dulu ini, kok sekarang jadi ini. Sehingga yang menjadi kelebihan selayaknya kita rawat. Sementara sisi kekurangan kita upayakan untuk bisa diperbaiki. Biasanya orang mengalami perubahan karena apa, Pak? Apa yang menyebabkan orang itu berubah? Hah? Berubah akhlak. Apa yang menyebabkan orang itu mengalami perubahan? Satu, pergaulan. Dua, pernikahan. Barabi kok saiki dadi koyo ngene ya? Ada ya? Tiga, kematian keluarga. Apa lagi? Empat. Hah? Empat. Apa? Kemiskinan. Nah, ini beberapa hal yang terkadang bisa menyebabkan terjadi perubahan drastis. Ada orang yang dulu misalnya baik hati, tapi berubah jadi jahat karena pergaulan. Ada yang dulu orangnya sopan, tapi berubah jadi nggak sopan karena kemiskinan. Saya ketemu orang yang dulunya orang ini kalau ngomong nggak kayak gini, halus, sopan, ketemu orang santai, sampai akhirnya dia jatuh miskin hingga rumahnya itu terjual.
dan dia sudah nggak punya rumah, terus pindah. Nah, pindah, pokoknya nyari tempat yang bisa ditempati. Nyari tempat ya di pinggir sungai. Di pinggir sungai, kumpulan dengan ya orang-orang kayak gitu. Akhirnya sekarang kalau ngomong jadi kasar sekali. Ketika ngomong kasar, keras, nggak seperti dulu. Dia bisa berubah karena faktor kemiskinan. Dan dia berubah karena faktor pergaulan. Maka waspadalah dengan yang namanya ini semua. Pernikahan juga sama. Ada anak yang dulu berbakti jadi tidak berbakti gara-gara pernikahan. Kematian juga sama. Kadang karena ditinggal mati oleh suaminya goyang. Ditinggal mati oleh istrinya goyang. Atau ditinggal mati oleh anaknya berubah. Banyak akhlak itu bisa berubah padahal manusia dulunya tidak seperti itu. Karena itu banyaklah berdoa kepada Allah. Sekarang bisa jadi kita merasa aman di akhlak yang baik, tapi belum tentu untuk selamanya. Sehingga jaga dengan baik. Kalau ada kelebihan sisi yang baik, rawat akhlak itu secara maksimal. Kalaupun ada kekurangan, kita upayakan untuk diperbaiki. Selanjutnya, akhlak itu anugerah. Allah berikan akhlak kepada hamba sebagai anugerah dari Allah untuk sang hamba. Nah, sehingga akhlak itu ada yang bawaan lahir, gawan bayi. Ya sekecilik kaya ngono Mas. Misalnya ada orang yang pendiam, santun, sopan. Dari dulu seperti itu. Ya, sampai digelari oleh teman-temannya makhluk halus. Saking lembutnya ya. Sehingga saat dia berkomunikasi dengan orang lain selalu mengedepankan kelembutan, nyaman. Ini akhlak bawaan lahir. Ya. Ini yang disebut dengan akhlak gharizi. Yang kedua, ada akhlak dari hasil latihan, hasil berlatih. Sebenarnya dia nggak kayak gitu, tapi karena dia membiasakan diri seperti itu, lama-lama berubah. Ini yang disebut dengan iktisabi. Akhlak melalui proses pembentukan dari hasil usaha. Kira-kira dari dua jenis akhlak dan iktisabi, yang lebih sempurna yang mana? Ghorizi atau iktisabi? Ghorizi Pak, ini lebih maksimal Pak. Kalau sudah gawan bayi, itu Masya Allah susah berubah. Royal kok gawan bayi, dermawan gawan bayi, itu Masya Allah ya. Dipengaruhi apapun tetap royal. Walaupun randuwe tetap royal, karena gawan bayi. Tapi kalau royal dari hasil belajar, ada perubahan sedikit, bisa geser. Walaupun yang kedua ini berpahala. Ada orang yang sedang berjuang untuk memiliki akhlak yang mulia melalui proses berlatih. Bagian inilah yang bisa mendatangkan berhala. Diawali dari kesadaran, mengingat skor kita yang mungkin di sini masih di angka cukup tinggi. Maka saat kita sadar bahwasanya akhlak kita di sini terlalu tinggi, terus kita belajar. Gimana caranya skor itu pindah ke sini? Agar nanti akhlak-akhlak baik kita lebih dominan. Dan manusia permukaan dengan akhlaknya. Manusia nampak di permukaan dengan akhlaknya, bukan hanya dengan fisiknya. Kita disenangi orang karena akhlak, dan kita dibenci orang karena akhlak. Masya Allah. Itulah yang menjadi motonya BUMN ya, akhlak.
Apa saja itu? A-nya ya? Ya. Coba yang alumni BUMN mana ini? A, amanah. K, kolaboratif ya. Terus L, loyal. A-nya lagi adaptif. K-nya kooperatif. Masya Allah. Baik. K-nya korupsi? Bukan. Bukan. Ini perbaikan ini. Alhamdulillah ya. Kita berharap semoga bisa ditiru yang lain. Diawali dari BUMN yang mereka punya moto memperbaiki akhlak. Nah, kalau iktisabi ini hasil usaha. Dia yang awalnya kurang baik, tapi dia berusaha pelan-pelan sampai akhirnya jadi baik. Saya termasuk pemalas, Pak ya. Hingga satu ketika, ini cerita ya. Bukan model orang yang suka membaca. Sampai ketika saya masuk pondok, pertama di pondok, kanan kirinya semuanya senang baca. Jadi kita dulu kan habis isya, makan malam, terus kajian. Dari jam 8 sampai jam 10, itu ujian paling berat. Tiap hari itu, nggak ada libur. Jadi yang namanya pulpen jatuh, kitab jatuh, ngantuk, merem, itu biasa. Dan gurunya juga membiarkan. Ya diperingatkan, nanti bangun, ngantuk lagi, bangun, ngantuk lagi. Saya masih ingat ada satu teman yang setiap kali kajian, baru dapat 10 menit pasti merem. Nanti bangun-bangun sudah selesai. Tapi beliau bawa alat perekam. Nah, dulu belum ada HP seperti saat ini ya. Jadi bawa perekam MP3 itu. Nah, dia taruh di samping ustadz. Terus ditinggal tidur. Sudah bangun-bangun pasti selesai. Kemudian dia dengerin rekaman itu dicatati, Pak. Dicatati, catatannya lengkap. Besok ditanya bisa jawab. Walaupun ketika kajian tidur. Nah, jam 10 selesai kajian, teman-teman itu enggak langsung tidur, baca buku. Sehingga siapa yang tidur malu dia. Wong kabeh maca kok dia tidur. Akhirnya terpaksa saya juga ikut baca. Mbok sing diwaca apa sing penting pokoknya maca. Disitulah saya menemukan buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal mulanya itu ya. Dan saya menikmati buku itu, belum pernah ketemu buku yang menjelaskan tentang tata cara salat dengan sangat detail berdasarkan dalil. Semuanya ada riwayatnya. Bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana gerakan ini. Sehingga begitu menikmati untuk mempelajari itu. Buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih saya baca 3 hari khatam, ya, selesai. Ya karena niru-niru yang lain baca ya ikut-ikutan baca. Tidurnya rata-rata jam 11 ke atas. Rata-rata jam 11 ke atas. Dan karena pengaruh itu ya jadi terbawa pada suasana itu. Sehingga baca buku sampai jam 11, beraktivitas sampai jam 11 itu terasa ringan karena terbiasa dengan lingkungan. Ya. Mau dicoba? Awalnya sakit ya. Awalnya itu berat, ngantuk dipaksa. Ya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Nah, efeknya saat umroh itu enggak jet lag. Sehingga sampai di sana biasanya kan jamaah Indonesia maghrib sampai isya ngantuk ya. Nah, karena kita biasa tidurnya malam jadi enggak ngantuk. Maghrib sampai isya saya juga belum tidur ketika di Indonesia. Jadi salah satu efeknya tidak jet lag. Makanya jamaah ketika pengen tahu caranya gimana biar enggak jet lag, Bapak persiapan 1 bulan sebelum berangkat umroh, jangan tidur kecuali jam 11.
Nah, nanti sampai sana nggak jet lag. Tapi kalau tidurnya biasanya jam 8, ya. Jam 8 di sana jam berapa? Jam 4 sore. Jadi habis asar tuh sudah ngantuk. Karena kebiasaan di sini jam 8 tidur. Nanti maghrib itu wah rasanya tambah ngantuk karena di sini sudah tengah malam. Itulah yang disebut dengan iktisabi dan ghorizi. Jadi ada akhlak melalui hasil berlatih, ada akhlak yang dia bawaan lahir. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah berobat ke rumah sakit non muslim dengan pertimbangan pelayanan yang lebih bagus? Dalam masalah bermuamalah, kita dibebaskan untuk bertransaksi dan berinteraksi dengan tanpa mempertimbangkan agama, kecuali jika non muslim itu memusuhi kaum muslimin dalam posisi sebagai orang kafir harbi. Jadi bermuamalah dengan non muslim. Bermuamalah dengan non muslim pada asalnya boleh dengan syarat pertama, dia atau mereka tidak sedang memerangi kaum muslimin. Kalau mereka sedang memerangi kaum muslimin, misalnya Israel, ya nggak boleh, karena dalam muamalah itu akan menguntungkan mereka. Atau dengan orang Amerika yang dia juga mendukung Israel, bahkan ngasih dukungan apapun terhadap Israel, baik materi maupun moral, maka kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka. Putus hubungan sementara dengan mereka. Yang kedua, mereka tidak mengkhianati. Mereka tidak mengkhianati muslim. Jadi kalau bermuamalah dengan mereka dan mereka punya potensi mengkhianati muslim, ya jangan dilakukan. Kemudian yang ketiga, tidak ada utang agama. Misalnya bermuamalah dengan mereka sampai menyebabkan kita berutang budi kepada mereka, terus mereka minta, sudah nggak usah dibayar, tapi ini aja ya, nanti kalau saya ada acara di tempat ibadah, tolong kamu bantu aja nggak apa-apa, nggak usah keluar duit, ya bantu jaga parkir atau apa, enggak apa-apa. Nah seperti itu utang agama. Kemudian yang berikutnya, keempat, tidak sedang diboikot. Kalau non muslim itu sedang diboikot, nah, maka kita tidak boleh bermuamalah dengan orang itu karena dia sedang diboikot. Jika kita bisa bermuamalah dengan mereka dengan ketentuan semacam ini, insya Allah tidak masalah. Mungkin bisa kita tambahkan yang kelima, mereka tidak memberi pengaruh buruk. Mereka tidak memberi pengaruh buruk. Ya.
Yang kayak gini. Semuanya ada. Kalau mereka tidak memberi pengaruh buruk, insya Allah tidak masalah. Misalnya ya, berobat di non muslim, nanti kira-kira bapak dibaptis nggak? Oh, biasanya kalau menjelang mati itu ditalkin. Talkinnya apa? Suruh pindah agama. Wah, bahaya itu pak. Apalagi kalau di ICU atau di ruang-ruang khusus ya. Ketika di ruang khusus yang tidak bisa diakses oleh keluarga, oh ternyata diam-diam mereka mentalkin. Tapi talkinnya dengan cara non-Islam. Ya, itu yang bahaya itu, bisa jadi berubah agama di akhir hayat. Makanya sebisa mungkin dikontrol dan diawasi kalau sampai bermuamalah dengan non-muslim. Nomor 1 kenapa? Ya, tersembunyi. Dohirnya aja. Dohirnya. Kalau kebencian kan hampir semuanya benci pak. Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi di Madinah ada yang menampakkan permusuhan dan ada yang tidak menampakkan permusuhan. Ya. Walaupun mereka membenci kaum muslimin. Allah berfirman, "Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Sungguh telah nampak kebencian kepada kalian dilihat dari bagaimana cara mereka bicara. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar. Sehingga di mulutnya udah kelihatan kalau mereka itu benci, yang tersimpan di hatinya lebih besar. Nah. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akhlak itu anugerah. Ini kan yang tadi belum komplit ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.